Kali ini kita akan membahas tentang ada 4 karakter yang harus dimiliki oleh pengurus Nahdlatul Ulama. 4 karakter ini harus dimiliki oleh kita setiap pengurus, baik dari tingkatan PB sampai ke tingkatan anak ranting sekalipun. Jadi yang pertama, karakter yang harus dimiliki adalah aliman. Pengurus Nahdlatul Ulama itu harus alim. Jadi bahasa alim itu boleh alim tentang ilmu agama dan juga boleh alim terkait dengan kebutuhan masyarakat yang ada di bawah kita. Kenapa harus alim secara agama? Karena Nahdlatul Ulama ini ormas yang berbasis agama. Makanya dibilang Jam'iyah Ad-Diniyah. Jadi organisasi keagamaan. Kalau enggak alim pengurusnya, makanya jadi aneh nanti. Organisasi keagamaan kok enggak paham ilmu agama. Kalau bahasa kita, orang yang jadi pengurus NU biasanya ustadz, biasanya kiai, kan begitu. Makanya syaratnya harus alim. Bagaimana caranya? Ini yang jadi masalah kadang di antara kita. Biasanya kita itu rajin, suka kalau kita ceramah tapi malas dengerin. Akhirnya pengetahuan keagamaan kita nggak diupdate. Pokoknya akhirnya kan begitu. Jadi pakai kacamata kuda. Pokoknya kenapa begitu? Karena nggak diupgrade ilmu pengetahuannya. Padahal kita paham betul itu dalilnya, orang yang memiliki ilmu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, paham semua. Makanya harus paham ilmu agama. Kalau pengurus ranting minimal paham tentang masalah ubudiyah lah. Apalagi terkait dengan masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh masyarakat di bawah. Model kemarin terkait masalah kurban. Minimal kita harus paham itu. Jangan sampai pengurus ranting, pengurus NU nggak paham ditanya masalah ilmu agama. Itu yang pertama. Harus paham betul. Jadi pengurus NU harus aliman, harus paham betul tentang ilmu agama dan juga tentang masalah yang ada di masyarakat, di wilayah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengurus NU harus memiliki karakter zahidan, zuhud. Jadi zuhud itu kalau kita bahasakan dalam konteks organisasi, zuhud itu bukan berarti tidak mau sama sekali, tapi zuhud itu adalah proporsional. Jadi kita ngambil, mencari dunia untuk kebutuhan organisasi kita, termasuk tadi lazis itu. Itu kalau secara umum zuhud seperti itu, Kiai. Tapi kalau zuhud menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu ada tiga tingkatan. Menurut beliau dalam Sirajus Salikin disebutkan bahwa zuhud itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tarkul haram, itu namanya zuhud. Zuhudnya siapa? Zuhudnya orang awam. Kalau orang awam itu ninggalin yang haram itu sudah masuk zuhud. Itu orang awam. Ya zuhudnya kita lah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tarkul fudul minal halal, yaitu meninggalkan berlebihan dari harta yang halal. Jadi ini agak naik lagi nih. Nggak mau yang haram udah pasti, tapi tidak mau berlebihan. Ini zuhudnya siapa? Ini zuhudnya khawas, zuhudnya orang-orang khusus. Ada lagi zuhud yang ketiga yang paling tinggi apa? Zuhud ma yusghilu anillah, yaitu menjauhi apapun itu, baik itu halal sekalipun, yang sekiranya itu menyibukkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya zuhud orang-orang yang arif, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau orang-orang Priuk, insya Allah zuhud semua, Kayak saya tahu itu dan saya yakin itu. Kaitannya dengan organisasi, jangan sampai kita ngambil keuntungan atas nama organisasi, keuntungan pribadi atas nama organisasi. Ini yang harus kita jauhi. Ya maaf, ini sudah rahasia umum karena kita bicara intern.
Biasanya kalau kita ngebangun NU itu, yang besar itu bukan organisasinya, yang besar itu adalah pribadinya atau lembaga sendirinya. Saya jadi ketua NU misalnya, yang saya besarkan bukan NU-nya, tapi lembaga yang saya miliki. Makanya banyak kejadian orang-orang yang ketika menjabat sebagai pengurus NU, mereka memiliki universitas sekalipun, kemudian nanti ada ambulan aja sekalipun, ambulan aja. Sekarang jadi NU ada ambulan, setelah nanti nggak jadi pengurus NU, ambulannya punya siapa? Punya siapa? Harusnya punya NU. Kenapa bisa jadi pribadi akhirnya beralih nama? Kenapa begitu? Karena kita nggak zuhud. Karena kita nggak zuhud. Makanya pengurus NU harus zuhud. Andai saja pengurus NU zuhud, insya Allah NU di DKI Jakarta, khususnya NU di Priuk, pasti NU Priuk kaya, banyak asetnya. Tapi masalahnya seperti itu, kurang zuhud. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi yang ketiga itu syarat menjadi pengurus NU itu harus munaddiman. Munaddiman itu organisatoris. Jadi dia mampu mengorganisir pengurus yang ada di bawahnya. Jangan sampai kita one man show. Jadi kemana-mana kayak nggak ada orang lagi, gitu loh. Ada yang begitu. Itu munaddiman. Jadi kalau saya perhatikan MWCNU Priuk sekarang sudah memulai itu. Saya perhatikan setiap ada flyer itu nggak muncul wajah ketua. Setiap ada flyer nggak muncul wajah Rois Surya. Yang muncul hanya MWCNU Priuk. Dan saya meyakini bahwa ini bukan karena kurang percaya diri ketua Priuk, bukan. Tapi yang mau dibangun adalah bahwa NU Priuk adalah milik bersama. NU Priuk bukan hanya milik ketua, bukan hanya milik Rois Surya. Begitu kan Pak Haji? Jadi harus munaddiman bagi, jadi semua yang ada di bawah kepengurusan MWCNU Priuk itu harus difungsikan semua. Insya Allah kalau kita bareng-bareng rapikan semua organisasi, bisa berjalan dan kuat solid NU di Tanjung Priuk. Itu munaddiman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, saya tadi bilang berapa karakter? 4, berarti ini terakhir. Karakter yang keempat itu adalah muharrikan. Jadi muharrik, karakter pemimpin pengurus Nahdlatul Ulama itu harus bisa menjadi penggerak. Jadi penggerak itu di samping dia bisa memfungsikan semua struktur yang ada di organisasinya, tapi dia juga mampu mengadakan kaderisasi. Jadi jangan sampai ini NU yang mulai dari dia lagi, dulu bapaknya sekarang anaknya, ya, anaknya mantunya masuk, kemudian mantunya juga jadi muslimat, jadi fatayat, jadi IPPNU. Ada yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Itu harus muharrikan, mampu menggerakkan semua yang ada di bawahnya. Jadi begini, kalau kita bangun organisasi ini dengan rasa kebersamaan, insya Allah semua akan merasa memiliki. Kalau semua merasa memiliki, insya Allah mau bekerja dan solid untuk Nahdlatul Ulama. Tapi kalau sudah kita bangun sendiri untuk pribadi sendiri, orang lain mah nggak mau untuk berjuang di Nahdlatul Ulama.